Malang Raya kini menghadapi tantangan berat di mana di 3 bulan terakhir ini okupansi atau tingkat hunian kamar hotel menurun hingga 30%. Menurunnya okupansi ini tidak hanya berdampak di sektor industri perhotelan, namun juga berdampak di sektor industri pariwisata. Mengingat Kota Malang merupakan salah satu kota pariwisata Indonesia. Selamat malam, kali ini kita bersama Mas Rio. Beliau adalah tim marketing dari hotel. Nah, menurut Mas Rio, apa sih faktor penyebab dari turunnya okupansi di 3 bulan terakhir ini, khususnya di Kota Malang? Yang menyebabkan penurunan okupansi pastinya karena salah satunya adalah efisiensi ya. Itu paling berdampak banget pada setiap hotel karena bisa mengurangi pendapatan gitu. Ya, kurang dari efisiensi pemerintah ya Mas Rio. Ya. Mungkin ada lagi Mas? Apa ya? Salah satunya sih yang paling besar ya itu Paling sih besar ya? efisiensi itu paling Ya. dampaknya besar. Apalagi sampai ada hotel di Bogor tuh sampai tutup total karena benar-benar efisiensi dari pemerintah. Jadi mengandalkan government ya Mas. Benar, karena kan memang beberapa hotel memang jujukannya pemerintah-pemerintahan. Itu pasti yang biasanya ngadain meeting, ngadain kegiatan pemerintahan itu pasti yang biasanya dijadikan jujukan pemerintahan itu pasti berkurang banget itu. Oke, lalu apa sih Mas Rio faktor dampak dari turunnya okupansi ini sebagai Mas Rio sebagai karyawan? Apakah ada angan-angan takut untuk di UL atau PHK mungkin? Kalau takut di UL pasti ya, tapi kalau dampak sih kalau menurut saya dampaknya itu bisa berdampak ke banyak hal. Salah satunya yang paling pasti banget itu pendapatan hotel, itu pasti revenue, karena kurangnya tamu yang menginap, atau kalau hotelnya punya restoran itu juga pasti akan berkurang. Lalu misalkan dia punya spa atau laundry, itu juga pasti akan pendapatannya berkurang dari situ. Lalu dari sisi lain pemotongan kos itu pasti, karena seperti untuk beli bahan baku, untuk bahan baku sih biasanya itu pasti akan dipotong. Untuk air, listrik, penghematan itu pasti akan dilakukan. Nah, itu pasti menjadi dampaknya ke situ. Terus ada lagi dari segi SDM, karyawan itu pasti beberapa hotel mungkin sudah mengalami ya, bahkan ada yang sampai di UL, di unpaid leave. Jadi seminggu mungkin cuma yang biasanya kerja 6 hari ini cuma mungkin masuk 3-2 kali, atau bahkan seperti karyawan kontrak, casual, bahkan outsourcing itu pasti akan dibatasi atau bahkan dikurangi. Oke, selamat malam. Selamat malam. Dengan Mas Dennis. Dengan Mas Dennis. Mas Dennis ini bekerja di bagian apa? Kalau saya di front office, bagian depan, front office agent. Oh iya. Udah berapa lama Mas bekerja di? Sekitar 4 tahun deh. Oh, 4 tahun. Saya mungkin akan menaikkan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu di 3 bulan terakhir ini kan sempat turunnya okupansi hotel. Nah, menurut Mas Ganes, dampak dari penurunan okupansi bagi karyawan hotel itu apa? Kalau dampak sebenarnya banyak versinya Mas. Dalam arti ini yang ditanyakan di artiannya POV dari karyawan ya. Kalau karyawan sendiri pertama sih memang sepinya hotel, okupansi menurut tuh lebih ke service charge ya, servisnya turun pasti. Jadi ke gaji ya Mas? Benar, ke gaji. Jadi pribadi sih sebenarnya. Service charge pasti turun. Yang kedua untuk ngeri juga sih Mas, kita dari hotel yang banyak hotel city yang tergantung pada government, dan sekarang seperti yang Mas tahu sendiri kan kita ada isu tentang government ya, dimana ada dana yang dilimit sehingga mereka tidak bisa buat event lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi ya dampaknya takutnya adalah kena layoff sih,
Oh, Iya, bisa betul. Karena pengurangan karyawan, betul. Oke. Itu sih lebih yang paling terkait itu. Ya. Mungkin ada lagi apa nih? Jadi gabut sih mas, kalau misalnya sepi juga ya kan, ya. Gak ngapa-ngapain jangan Benar. Di video ini saya akan membahas tentang turunnya okupansi hotel berbintang di Malang Raya mengancam PHK sektor pariwisata. Di mana ini adalah tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Riko di mata kuliah kewarganegaraan. Okupansi hotel atau tingkat hunian adalah persentase kamar hotel yang terisi dibandingkan dengan jumlah kamar. Di mana jika okupansi turun, maka pendapatan hotel juga akan ikut turun. Menurut Agus Basuki, Ketua PHRI Kota Malang mengatakan okupansi terus menurun sampai rata-rata 30% di beberapa 3 bulan terakhir ini. Banyak sekali faktor penyebab turunnya okupansi. Saya sudah juga melakukan wawancara dengan beberapa karyawan hotel, yaitu dengan Mas Danes yang ada di front office dan Mas Rio yang ada di marketing. Tentunya banyak sekali faktor-faktor penyebab turunnya okupansi hotel di Malang Raya, khususnya di 3 bulan terakhir ini. Salah satu faktor utama dari turunnya okupansi hotel adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, di mana pemerintah sekarang membatasi kegiatan rapat yang diadakan di hotel. Ini sangat berdampak bagi hotel convention yang mengandalkan government untuk melakukan rapat dan meeting di hotel. Yang kedua adalah turunnya daya beli masyarakat, di mana setelah COVID-19 ini ekonomi dunia pun belum stabil dan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat khususnya untuk liburan di hotel. Dan yang ketiga ada harga yang tidak bersaing, di mana banyak hotel yang memasang harga tinggi namun tidak ada daya beli dari masyarakat untuk menginap di hotel. Yang keempat, banyaknya penginapan ilegal dan tidak resmi, di mana penginapan ilegal dan tidak resmi ini tidak taat pajak dan sangat merugikan negara. Hotel-hotel yang resmi itu selalu taat pajak. Jadi pemerintah harus lebih tegas lagi untuk perizinan penginapan yang ada di Malang Raya khususnya. Adapun dari dampak turunnya okupansi hotel ini, dampak dari turunnya okupansi ini tidak hanya mengancam sektor perhotelan, namun juga sektor pariwisata, di mana pariwisata dan perhotelan ini adalah satu kesatuan yang menyambung. Dampak yang pertama adalah PHK dan pengurangan jam kerja di industri perhotelan, di mana PHK sekarang ini sudah mencapai tingkat tinggi di beberapa bulan terakhir ini. Tidak menuntut kemungkinan PHK akan dilakukan di sektor perhotelan juga, dan tidak menutup kemungkinan juga berdampak di pariwisata seperti Jatim Park karena turunnya wisatawan. Yang kedua, menurunnya ekonomi atau UKM warga sekitar, di mana sekarang itu banyak sekali hotel-hotel yang bekerja sama dengan UKM-UKM sekitar. Tidak hanya UKM, wedding organizer, dan semua banyak sekali. Dan yang ketiga adalah menurunnya minat pariwisata Malang Raya. Nah, kota Malang ini menjadi salah satu jantung pariwisata kota Indonesia, di mana kota Malang ini kota pariwisata banyak sekali seperti Jatim Park, terus Baloga, Bromo, dan masih banyak lagi. Ini akan menurunkan daya minat wisatawan untuk liburan di Malang. Nah, ini akan menurunkan tingkat ekonomi di Malang Raya khususnya. Adapun alternatif kebijakan, yang pertama ada meningkatkan pelayanan dan efisiensi di industri perhotelan. Yang kedua, kerjasama antara hotel, UKM lokal terkait seperti Biro Perjalanan Wisata. Jadi hotel ini harus terus bekerja sama dengan UKM, mengembangkan UKM lokal
menarik daya wisatawan untuk datang ke Malang. Yang tiga, promosi dan branding ulang. Jadi Kota Malang ini harus membranding lagi industri pariwisatanya, update lagi, buktikan bahwa Malang ini patut menjadi kota pariwisata. Dengan tingginya tingkat okupansi hotel, ini juga akan menarik banyak wisatawan baik luar ataupun dalam negeri. Adapun usulan kebijakan untuk meningkatkan okupansi hotel di Kota Malang, yakni yang pertama, promosi wisata berbasis digital dan kolaboratif dengan OTA, di mana sekarang adalah media zamannya online. Jadi hotel itu harus inovatif untuk membranding dengan melalui Instagram, TikTok, dan aplikasi lainnya. Lalu kolaboratif dengan OTA seperti Traveloka, Tiket.com. Kita mengadakan paket-paket wisata yang mengenalkan Kota Malang kepada wisatawan baik luar ataupun dalam negeri. Dan yang kedua ada revitalisasi ekspor Malang, di mana kita harus membranding Kota Malang ini dengan hal-hal yang positif dan melakukan perbaikan di beberapa wisata, seperti meminimalisir calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah salah satunya. Dan yang ketiga adalah pengetatan izin pembangunan penginapan, di mana ini belum dilakukan oleh pemerintah di Kota Malang khususnya, di mana masih banyak sekali penginapan-penginapan ilegal yang tidak taat pajak. Ini sangat merugikan, apalagi untuk hotel-hotel berbintang. Mereka memang murah, namun mereka tidak membayar dan taat pajak. Ini sangat merugikan negara. Dan yang terakhir ada rencana tindakan. Yang pertama adalah pemerintah dan PHRI saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan hotel dan melakukan sertifikasi untuk setiap karyawan hotel. Dan yang kedua, pemerintah memberikan sejumlah subsidi untuk meeting di hotel. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang agar meeting dan rapat itu diadakan lagi di hotel. Dan yang tiga adalah mengadakan event budaya khas Kota Malang, di mana ini menarik pariwisata Kota Malang dan memperbaiki tingkat okupansi sehingga tidak tercapainya PHK massal saat ini terjadi. Dan yang keempat, pemerintah menaatkan wajib pajak pada setiap penginapan. Jadi pemerintah ini harus rutin untuk melakukan patrol di beberapa penginapan ilegal. Jadi mereka harus mewajibkan pajak agar sama. Harga juga akan bersaing, di mana mereka harus taat pajak dan wajib pajak. Cukup sekian pembahasan tentang penurunan okupansi atau tingkat hunian di Kota Malang. Semoga industri perhotelan dan pariwisata di Malang Raya lekas membaik sehingga tidak terjadi PHK. Tidak hanya di Malang Raya namun di seluruh Indonesia, di mana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan sekitar 74.000 orang kena PHK di sepanjang Januari sampai Maret di 2025. Miris sekali, PHK sekarang sudah di mana-mana. Semoga tidak terjadi di Malang Raya, khususnya di industri pariwisata Kota Malang. Karena pariwisata Kota Malang merupakan salah satu pendapatan terbesar di Indonesia. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.